Selamat malam, salam sejahtera, selamat Natal, dan selamat menyongsong tahun baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali pada malam hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dan memuji memuliakan nama Tuhan di penghujung tahun 2021 ini. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Pada malam hari ini kembali kami bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Jikalau sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, tuntunlah kami dengan kuat kuasa-Mu dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nas Alkitab untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini terdapat di dalam Kitab Mazmur pasal 147, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-20. Adapun tema kita, jangan takut. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hitungan jam kita akan mengakhiri tahun 2021 dan akan masuk tahun yang baru. Ketika kita melihat ke belakang perjalanan hidup kita, terlebih-lebih dalam 2 tahun berjalan ini, mulai dari 2020 sampai 2021, kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, di mana kita sudah melewati keadaan yang begitu berat, situasi yang begitu tidak nyaman untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Dan itu juga termasuk kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, pada malam hari ini Mazmur 147 ayat 12 sampai 20 merupakan bagian yang berisi seruan serta ajakan untuk memegahkan dan memuji Tuhan. Ajakan dan seruan ini didasarkan pada perbuatan Tuhan bagi umatnya. Dan perbuatan Tuhan yang dimaksud di sini adalah meliputi beberapa aspek. Antara lain di sini aspek keamanan, di mana di dalam nas firman Tuhan berkata, Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Kemudian juga aspek pemeliharaan generasi. Ia memberkati anak-anakmu di antaramu. Kemudian juga aspek kecukupan kebutuhan hidup. Ia mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Jadi pemazmur sangat menekankan pentingnya memuji Tuhan, yang adalah pemberi berkat, yang adalah pemelihara kehidupan kita, dan tidak memberikan dan telah memberikan firman-Nya kepada umat-Nya yang Ia kasihi. Kalau kita melihat dari bagian nas ini, dimulai dengan memusatkan perhatian pada ibadah di Bait Allah, Yerusalem, dan merujuk tema kemurahan hati Allah dan ciptaannya. Allah berbelas kasih untuk memulihkan kembali mereka yang telah dibuang dan diserahkan. Di konteks bacaan kita di hari ini, yaitu hari terakhir
Bahkan saya katakan tadi di awal bahwa dalam hitung jam kita akan meninggalkan tahun 2021. Umat diundang untuk menyanyikan nyanyian syukur kepada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Ayatnya yang ke-12. Jadi kebaikannya terlihat jelas dalam alam ciptaan. Dengan ia menyediakan hujan dan panas, ia menyediakan minuman dan makanan, bahkan segala keperluan. Bahkan ia memberikan dan menganugerahkan kesehatan dan kekuatan. Karena itu betapa besar Allah itu mengasihi manusia. Allah juga tidak ingin manusia itu merasa sombong, merasa hebat, dan hidup berdasarkan kekuatannya sendiri. Dan Allah di sini juga tidak ingin bahwa manusia itu mengandalkan kemampuan dirinya. Allah senang kepada mereka yang dengan rendah hati mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sepenuhnya kepada kekuatan Allah. Hidup bertumbuh, hidup bersandar, dan hidup berharap pada kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya pemazmur di sini mengajak kita berulang-ulang untuk merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Bentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Kita akan masuk di tahun yang baru 2022. Kita merenung ulang bagaimana kasih setia penyertaan Tuhan sampai di penghujung tahun ini. Meskipun kita tahu begitu berat keadaan hidup yang kita hadapi di tengah pandemi COVID-19, di tengah bencana demi bencana silih berganti, di tengah kesulitan ekonomi, di tengah kehilangan orang-orang yang kita kasihi, di tengah kelemahan tubuh karena kesehatan kita terganggu akibat sakit penyakit, di tengah pergumulan hidup, dan banyak hal lain lagi. Tetapi berkat kasih setia Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, berkat pemeliharaannya, kita bersyukur, kita memuliakan Dia, sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena itu patutlah kita memuji, patutlah kita memuliakan Tuhan. Dan patutlah kita untuk terus mengandalkan Tuhan di hari-hari kehidupan yang kita akan hadapi di tahun yang baru, tahun 2022. Pengalaman perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 bersama Tuhan akan semakin meneguhkan keyakinan, pengharapan kita bahwa Tuhan yang adalah setia akan tetap dan terus menyertai kehidupan kita. Ia tidak akan pernah berubah. Ia akan terus berlaku setia kepada kita. Ingatlah janji firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 40 ayat yang ke-10. Janji yang begitu indah, janji yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu mari saat ini, sebagaimana pemazmur mengajak umat Allah pada saat itu, biarlah saat ini pun melewati Mazmur 147 ini, mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena kemurahannya, karena pemeliharaannya. Melalui dan bersama dengan pemazmur, kita aminkan dan kita imankan bahwa pemeliharaan Tuhan terwujud dalam berbagai cara yang seringkali tidak terpikirkan, tidak terbayangkan oleh kita. Allah menjamin kesehatan kita. Allah menjamin keamanan kita. Allah memberikan keyakinan bahwa akan ada populasi yang akan terus bertambah di kota Yerusalem. Itu dikatakan di dalam nas kita. Dan artinya bagi kita,
dimanapun Tuhan tempatkan kita di tengah pandemi ini. Allah pasti memberikan kita shalom kepada seluruh umatnya. Ia akan memberikan kesejahteraan kepada kita dan ia mengenyangkan kita dengan gandum yang terbaik. Istilah shalom di sini berarti dalam keadaan yang ideal, yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita, semua kebutuhan tercukupi. Meskipun di tengah berbagai kesulitan, di tengah pergumulan, ada jaminan yang pasti yang Tuhan berikan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat tinggal tahun 2021 dan selamat datang tahun 2022. Tuhan menyertai dan berkati kehidupan kita. Amin. Shalom.